Waktu itu kita pernah sama Bang Firman. Bang Firman. Pak Jajang dulu, Pak Jajang. Pak Jajang. Pokoknya Class of 2014. Class of 2014. Ada Dari Taufik. Pelatih sudah pernah ya. Pelatih Nanggus. Ya, Coach Jajang. Terus Bang Firman teh vice captain berarti ya. Vice. Bang Firman. Ada Bos Animo. Bos Opik. Bos Opik. Di kelas 2014 hampir semua kita hadirkan. Ini adalah figur-figur penting ya. Betul. Seseorang yang penting yang membawa Persib akhirnya bisa meraih gelar juara kembali setelah 19 tahun penantian. Ya. Edan. Tapi kita belum pernah mendatangkan kaptennya langsung. Tapi kapten Acan ya. Ini. Harita kerja di pemain kene hese. Betul. Ya. Ayo geus teu jadi pemain. Geus teu jadi pemain gampang ya. Moal loba itu iya moal kalau. Bahkan terakhir mau diundang jadi calon bupati. Nah, Wakil. Ya. Wakil. Ya, ada hese. Hese. Sekarang Sibuk bahasa eta waktuna kan kampanye kayak itu ka dieu. Nah, ayeuna waktu yang tepat saat ini. Langsung aja kita panggil. ini dia. Langsung aja. Ya. Baiklah ya. Oke. Kita sambut yang meriah. Ini dia. Ate. Luar biasa. Non, Mang? Mik mana Mik? Oh Mik. iya. Urang baheula di Twitter sok rame. Lamun Atep ngagolkeun aing push up. Alhamdulillah cangkeuleungeun bro. Push up wae da ngagolkeun wae atuh. Ini adalah seorang sosok yang kadang menjadi game changers ya. Game changer sih. Beberapa kali menjadi penentu kemenangan. Beberapa kali juga membawa perubahan dalam permainan. Termasuk kan orang paling ingat Atep pada saat masuk di semifinal lawan Arema. Iya, tonggak sejarah ya. Mana ingat-ingat gak ganti saha cek. Atep nggak ganti Tantan. Iya, bener ya? Benernya, Atepnya. Genos Tantannya. Bener. Ingat kan ya orang ya. Iya, lamun ningali perjalanan Persib Kang Atep. Betul. Di musim 2014 lah ya. 14 ya? Musim juara. Ya, pas musim eta pas jadi juara. Ya. Sigana orang bisa menyimpulkan bahwa match lawan Arema eta menjadi salah satu match yang paling seru, paling rame, paling dramatis, paling bersejarah, yang paling segala-galana bagi orang ya. Karena lewat salah satunya titik baliknya adalah gol dari beliau. Padahal di match itu orang mah geus yakin Persib juara. Padahal can ka final. Padahal can ka final. Ya. Urang nyawa eta omongan tisa. Lain Pak Jajang. Siapa Pak Jajang bahasa eta kan? Geus yakin juara itu. Benar. Tapi kita tanya sama saksi sejarah. Saksi sejarah. Kumaha tah Kang Lain Atep? saksi pelaku. Oh iya, pelaku lain saksi deui pelaku. Ya ieu ngagulkeunana aing mana ya? Ieu ngagulkeun. Ieu ngagulkeunana. Pelaku. Kumaha Kang Atep? Kejadian waktu semifinal mungkin ada yang bisa diceritakan sama kita semua sama Maungers. Biar enak kita dari waktu siang hari ketika penentuan line up-nya cari Oke, latar cari oh iya kita enak kumaha. Dirunut. Dirunutnya bisa non theater of mind deh gini Ya, soalnya orang tahu dirinya kan, di Palembang kan, di ruang ganti eta kan. Nah, kumaha di ruang ganti, ya. Kang. Mangga Kang. Jadi ceritakeuna ti mana ti beurang kene. Beurang kene, Isu ti kene. beurang. Pasti awal musim. Wah, isu kene mun bisa Pas mah. pramusim Kang ceritakan. Panjang guys. Jauh teuing. Di hari semifinal. Kita Jumat kan berarti di Jumatan lah. Hati Jumatan. Hari kita Jumatan Oh, iya banget bener kan ya? di Iya, bener, Masjid bener. Agung Palembang hari itu. Iya. Tak pas anu di masjid ngasupkeun canceling sebenarnya hari tah. 5.000 sih. Nah, 5.000 we jadi juara. Tapi baru aing 10.000 tah. Kang Atep kumaha ceritana Kang? Iya, pada waktu itu memang menghadapi Arema karena suruh ceritanya dari siang, ya dari makan siang berarti ya. Oke. Nah, boleh. Dari makan siang, karena memang yang terkenal di Palembang itu makanan pindang ikan patin. Pindang ikan pati. Pindang ikan patin. Tadinya sih kita sama teman-teman kayak Firman, kayak yang senang-senang kuliner lah. Kita mau makannya di restorannya, karena ada salah satu restoran ya yang populer di sana lah gitu. Tapi kata Pak Haji nggak usah dibeliin aja. Akhirnya siang itu tuh kita dibungkusin pindang ikan patin. Oke. Setelah sholat Jumat, makanlah pindang ikan patin. Ya mau menghadapi Arema kita tahu Arema juga tim kuat ya. Ya. Secara persiapan, secara materi pemain juga bagus. Tapi kita tidak ada ketegangan yang berlebih waktu itu, kita mengalir aja gitu. Walaupun pas menjelang pertandingan melihat beberapa sosial media kan sudah banyak supporter dari kita, bobotoh dari kita yang datang ke stadion bahkan tanpa atribut.
Iya betul betul. Tanpa Iya, atribut Bully Gear Day kan Bully ya. Gear Day. Kita sampai wah luar biasa sekali gitu. Tapi kita sih lebih fokus di situasi di di hotel gitu. Memberikan suasana yang cair, bagaimana menghadapi pertandingan ini nggak begitu tegang-tegang amat gitu. Walaupun tetap namanya semifinal lawannya Arema ya tetap tegang gitu. Waktu itu kan masih musim kabut ya. Ya, ataupun ya. musim asap. Oh iya, kabut asap tadi. Jadi memang di stadion pas datang ke stadion tuh lapangan tuh agak gelap gitu. Agak gelap. Pas memulai pertandingan menjelang pertandingan juga penyusunan line up gak ada secara khusus. Pak Jajang bilang, Tep kamu main pertama ataupun enggak, sudah mengalir aja, semua diserahkan kepada pelatih. Oke. Dan ketika saya tidak main, oh ya udah nggak apa-apa karena nanti juga kalau ada kesempatan kan pasti main gitu. Waktu itu line up-nya kan Tantan yang di posisi saya. Nah itu pas Tantan disebutkan di depan Tantan, itu perasaan Kang Atep gue mah anjing. Sebenarnya enggak sih ya. Masuk. Bertanya. Enggak sih ya. Karena saya sama Tantan ini kan kalau di kamar juga sering. Oh satu kamar? Enggak satu kamar. Kalau Tantan waktu itu kamarnya sama Jupe. Oh ya. Kalau saya sendiri. Tapi sering kalau enggak Tantan ke kamar saya ke kamar Tantan bercerita lah gitu. Bercerita kalau di sana saya nggak sekamar sama nggak sendiri. Kalau di waktu di Palembang kalau nggak salah saya sama Jajang Sukmara kalau nggak salah. Tapi kita sering cerita, Lur kalau kamu mau maneh main soknya beakeun we gitu, urusan ke ngasupkeun urang gitu. Kita udah sering seperti itu. Visioner. Begitupun nggak beakeun. Karena memang spesialisnya kan seperti itu. Yeah. Ngacak-ngacak mah bagian Tantan. Yeah. Ngasupkeun bagian urang. Makanya Nah, 2014 Tantan yang sering banyak line up, saya yang sering banyak cetak gol. Bener kan? Bener. Pembuktiannya. 9 apa berapa gitu. Iya, catatan golnya lebih banyak dari Tantan. Iya. 7 masalah 7 atau 8 itu. Iya. Iya segituan lah karena nungguan. Pasti lamun beak pasti kadinya bolana tungguan we gitu. Begitupun mun Supardi overlap jeung Ridwan bolana pasti kadinya ditungguan. Kereta pas line up dibacakan gue pelatih, oh ya udahlah nggak apa-apa, tapi kusang nggak ditungguan gitu, ditungguan. Pas main kayak orang pasti ngasupkeun gitu. Geus aya kadinya sih gitu. Oh, Atep tahu itu bahwa Atep akan dimainkan malam itu tuh. Bakal dimainkan karena pertandingan eta kan bukan pertandingan sekali. Sebelumnya kan sering terjadi gitu. Di beberapa pertandingan sebelumnya nu Tantan ngacak-ngacak, saya tiba-tiba main di menit 65 ataupun menit 70. Begitupun menit 75 sering main tiba-tiba nemu kan gitu. Begitupun gitu karena yang dihadapin itu waktu itu si Gatusi. Dia kan kuat juga. Padahal si Gatusi juga takut sama Tantan gitu. Makanya strategi itu dipasangkan lebih dulu sama Coach Jajang. Setelah pertandingan saya melihat ternyata Arema lebih mendominasi kan, bahkan dia lebih cetak gol duluan gitu. Iya. Dan sebenarnya sih agak pesimis juga melihat setengah main kita kurang begitu bisa mengimbangi lah ya, bahkan Arema lebih banyak mendominasi sampai si siapa Gustavo ya ditarik sama Bustomi ditarik, saya masuk. Nah itu mulai ada peluang untuk menang gitu. Jadi itu momennya ya. Atep udah tahu bakal dimainkan dan dan ada feeling pada saat itu aing reka golkeun di dia dan ternyata kebuktian ya. Setelah itu kan jadi momen titik baliknya, akhirnya kita bisa balik unggul 3-1 ya. Dan memang 2014 itu sebenarnya tidak ada strategi secara khusus yang disampaikan oleh pelatih ini. Jadi karena kita sudah satu sama lain tahu, chemistry-nya sudah terbangun luar biasa gitu antara saya dengan Konate, saya dengan Bang Firman, saya dengan Tantan gitu. Jadi pas masuk oke, Tep kamu ganti Tantan. Jadi kumaha apa strateginya? Nyasok we kumaha maneh. Benar seperti itu. Di semifinal sih kayak gitu oke Kang. Iya. Di semifinal. Iya. Sok we ganti Tantan.
Kumaha maneh we. Kelas. Luar biasa teh. Luar biasa Ya itu makanya. Berarti kalau nggak ada instruksi dari pelatih, kumaha pemain weh? Kumaha karena kita udah terbangun chemistry-nya yang luar biasa Ya. di latihan. Jadi ketika Konate dapat bola saya harus lari kemana, Firman dapat bola saya harus lari kemana, itu udah terbangun. Jadi Tanpa menginstruksikan pun tanpa peran di lapangan menginstruksikan, sudah tahu makanya masing-masing ya. pelatih juga tahu gitu. Ini mah tong lo bating di berenya Iya, Pasti iya. dia bisa sendiri gitu. Makanya teh asup ganti Tantan. Sakit tuh ngomong Pak, kudu kumaha maneh. Tak berarti Sering seperti si itu. Ardi salah sih Jar. Saya tuh soal nganalisa Persikabo taktik ya kan. Gitu aja. Nggak tahu sih kalau Persikabo nggak tahu ya. Kalau dulu 2014 Masih gitu. Masih gitu. Seperti itu. Nah terus ada satu kejadian fenomenal ketika kita menyamakan kedudukan melewat Vladimir habis gitu kan Vladimir. extra time. Nah tiba-tiba ada nama seorang Atep. Iya. Tiba-tiba aya Atep cetak gol ke gawang Ahmad Kurniawan. Eta cantik banget. Eta Kang Atep emang itu kejadiannya kan sangat cepatnya. Gimana Kang Atep tiba-tiba di hari itu bisa berpikir cepat untuk pressing ke kiri gawangnya si Aka ya. Berarti karena di Atep ya. Itu. Kayak kanan. Ya memang saya sama Konate kan sering mendapat rupas-rupas seperti itu. Jadi kalau saya tidak menunggu di sisi luar, tapi lebih langsung menusuk ke dalam, langsung ketemu dengan penjaga gawang. Di latihan pun sering seperti itu sebenarnya. Jadi bola-bola dia sebenarnya udah tahu. Makanya dia lihat ketika kontrol bola ke kiri, kan dia bawa dulu ke kiri. Saya dari sana. Iya. Saya nggak minta desa tapi saya potong ke sana karena memang ada celah. Dan terupasnya memang pas si siapa? Backnya ya. Bek kanan tuh. Alfarizi. Bukan. Kela. Benny Wahyudi. Benny Wahyudi ya dia tidak tahu bahwa saya akan lari ke situ. Makanya dia hanya bengong aja kan. Ternyata terupas langsung ketemu dengan, dan saya melihat kiper juga belum terlalu siap waktu itu. Dan peluang saya kan terbuka karena kekuatan kaki saya ada di kaki kanan. Jadi ini kalau di sekali pressing aja ketihang jauh, menurut saya itu ini akan dari lari itu udah kebayang ketika semakin mendekati, kalau dikontrol lagi mereka akan siap kipernya. Ya. Makanya bolanya kan memang langsung berhadapan dengan kiper. Saya motong dari sini. Ya. Memang posisi saya juga terbuka untuk pressing. Saya langsung dengan satu sentuhan. Satu sentuhan placing dan gol. Eta gol eta anu memecah KB Palembang. Memecah KB dan itu juga tentunya membuat para pemain Arema akhirnya makin down juga kan. Iya betul. Makin down dan akhirnya setelah itu Makan Konate juga bisa menambah gol jadi 3-1 ya. Anu aneh kan di penyisian Atep juga banyaknya peluang nu siga kitu, cuman mun di penyisian kadang ditekuk lewat. Eta kurang Kang emang Prime time goal teh nya. tak kurang Kang Atep selalu mencetak gol di saat nu penting. Bener. Di konsep apa kumaha sih? Sigana mun di penyisian lawan nu ecek-ecek sok salah deui. Saya bagian anu genting, bagian AFC Cup, Big match gitu big ya. match. Itu apa Kang yang akhirnya seperti ditakdirkan untuk partai-partai besar gitu. Selalu ada nama Atep di situ. Ya sih nama kebenaran sih. Memang sudah disuratkan dan sudah ditakdirkan seperti itu. Sok mun maneh sadarnya AFC Cup top skor. AFC Cup kelas Asia anjir. Persib kan pas AFC itu kan 16 besarnya salahnya. Ya, 16 besar ya. Eta semifinal itu nu paling genting sih bagi aing. Di AFC bahkan saya pencetak gol berturut-turut di penyisihan kan. Iya benar. 3 gol. Hanya saya 3 gol. Jadi dari mulai Ayaya Wedi. Awalnya Nyuradian dulu. Nyuradian Ayaya wae kan siapa? Lau FC. Itu saya menjadi ngagolkan terus gitu. Tilu-tiluna keasaan Sebenarnya di sih, bobol. Apa ya, mungkin motivasinya berbeda kali ketika menghadapi tim-tim besar gitu ya. Tapi ya memang tidak ada secara khusus ya, salah satunya mungkin ada bisa kebetulan juga seperti itu. Geus rezekina we eta mah. Ya. Akhirnya semifinal itu membawa kita ke final ya. Nah, ayo final ya. Final Pak Jajang bilang bahwa sebetulnya pada saat musim itu Pak Jajang lebih mengkhawatirkan atau leuwih sieun ke Arema daripada ke Persipura gitu nya. Pak Jajang di podcast kita pada saat itu bilangnya seperti itu ya. Nah, Kang Atep sendiri saat itu sebagai kapten di final, apa yang dipersiapkan ataupun ada pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman yang lain? Lur, ya final kudu kieu. Ya memang sama, mungkin sama Pak Jajang dengan saya sama, karena tim yang sangat kita takuti itu justru Arema. Dengan
ya waktu itu kan memang komposisi pemainnya juga pemain-pemain top lah ya. Strikernya juga Gonzales, Beto kan gitu, terus juga Samsul. Samsul. Pokoknya ketika kita lolos dari Arema memang euforianya juga luar biasa, berasa kita sudah juara. Bahkan kalau nggak salah kita tidurnya pagi semua itu. Saking senangnya di hotel bener. Kemana heula tah? Ya kan memang waktu itu pertandingan selesainya malam. Ya karena kita terbawa euforia, terus juga banyak orang yang ke hotel kan mengucapkan selamat gitu. Tidurnya ya sampai larut. Padahal masih ada satu pertandingan tuh, masih ada Final. Selang 3 hari kalau nggak salah ya. Iya, ya itu karena kita ngerasa udah juara nih kita lawan Arema, padahal masih ada satu pertandingan. Nah memang waktu itu Persipura juga karena tidak sekuat sebelumnya ya. Kita memprediksi ngerasa lawan Persipura kita bisa. Gitu. Walaupun ternyata Persipura secara mental juga luar biasa ya. Tapi puncaknya sih memang di Arema. Nah, ketika lawan Persipura memang saya sempat ngomong ini kesempatan. Kalau tidak sekarang kita harus nunggu berapa tahun lagi. Lagi ke 18 tahun nggak ada goannya. Iya, itu pun 19 tahun gitu. Kalau nggak sekarang kita harus nunggu berapa tahun lagi. Gitu. Belum tentu musim besok kita mendapat kesempatan sampai di final ini gitu. Jadi kalau nggak sekarang sangat disayangkan gitu. Ya dari pemain juga mungkin terpacunya ya seperti itu juga gitu. Ini saatnya kita memberikan sesuatu untuk Persib dan ya ini memang momentumnya sekarang gitu. Kalau nggak hari ini ataupun sekarang lawan Persipura ya kita tidak tahu akan menjadi catatan sejarah atau enggak. Ya itu tadi dari saya, dari pelatih, dari Bang Firman, dari teman-teman semangat itu, motivasi itu sudah tertanam. Nah, itu dia. Ya Kang Atep, Ripan dan teman-teman, kita punya acara selanjutnya. Azan maghrib. Ya, antosan sekedap. Jadi antosan sekedap. Break heula. Geus ieu urang boga hadiah jang Lord Color. Ya. Oke, kita mau manggil lagi buat teman-teman mau pasukan katakan deh guys. Ya. Yo maju deh. Ketengah lagi karena sekarang kita akan melanjutkan sholat maghrib berjamaah. Iya acara anggeus. Acara anggeus. Sholat maghrib heula. Seperti yang saya janjikan tadi. Ada hadiah buat Lord Atep tercinta ya. Ini dia kan dari itu ngumpul ngariung. Mana. Yuk. Mau dibagikan si amplopna. Ayo buru. Ya amplop ya. Buru. Tadi udah dari mana? Jai. Udah dari mana Jai? Yuk. Oh, sarong. Mana kan tuh sholat? Oh, bagus. Hadiah lah banyak. Ya udah. Hadiah Kang Lord Kang Atep lah ya. Mana ya hadiah naon sih? Ayat. Naon sih? Bingkisan biasa Atep. Mangga dibuka. Oleh-oleh. Naon itu Jar? Aya jersey dari Viva Mobile dan juga ada jersey Simamau dari Simamau Podcast bernama Atep. Ya. Ada tumbler juga dari Viva Mobile. Benar. Atep tak anu ieu mah 250 aing dagang dijual. Eta langsung eta. Dijual. Ieu mah beres ieu aya kawan teh main teh. Kalem atuh kalem. Urang ada penasaran lamun ngomongkeun soal jersey Jar. Ya. Kan Atep lamun main jerseyna sok ieu leungeunna ngetat ya. Tah eta teh ukuran khusus apa emang kumaha teh urang eta vendorna we meureun ngaputna. Ieu kieu we coy. Iya ya. Nya. Asa aing meuli pas di toko di si Persib teu ieu teh enggak ada edisi yang seperti itu Atep. Nah, itu Atep memang nge-request ka produksi jersey Kang Abi mah pandanganna kudu rada ngetat gitu tah. Request gitu teh atuh kumaha? jersey ukuranna naon? Pas pertama masuk sih ukurannya XS. XS. Dan deh. Serius. Ukuran kecil ya. Ayo diulang sakumaha XS-nya. Memang kecil. Beda huruf jeung orang mah XL. XL 2014 2014 masih XS kalau nggak salah. XS juga. XS. Oh, emang kecil. Memang kecil dan memang si jersey ini juga menyesuaikan dengan bentuk tubuh saya. Diukur lah. Iya. Diukur. Karena memang saya request pengen yang ngetat gitu. Oh, emang request. Emang beda. Emang Custom. Memang tangan saya agak gede juga sebenarnya. Oh, eta bukannya request tangan. Biar kelihatan. Bener. Tapi orang aya hiji pertanyaan anu mungkin belum pernah ditanyakan oleh interview lain selama ini ke Atep sepanjang karirnya. Edan. Nah, milih nomor 7 tiba heula nepi ka ayeuna. Ya sebenarnya sih dulu waktu pertama dilatih sama Peter White
Kan pelatih asing saya pertama itu Peter White di Timnas ya. Timnas usia 18 karena memang diproyeksikan untuk jangka panjang dari Piala Asia. Nah waktu itu sebenarnya sebelumnya bahkan di Persib Suratin tuh nomor saya kalau nggak salah 21 kalau nggak salah. 21. Nah pas ke sana nomornya itu ditentukan oleh Peter White. Dari mulai kiper sampai ke striker. Nah kebetulan waktu itu saya posisinya wing kanan. Ya. Dikasihlah nomor 7. Oh, nomor pelatihnya. Nomor pelatih. Nomor gitu. template formasi biasanya kan 7 Iya, di kanan gitu ya. Dikasihlah nomor 7 gitu. Nah, tidak ada secara khusus sih, ya itu aja karena pemberian. Dari situ ngerasa saya nyaman dengan nomor 7 dan merasa percaya diri dengan nomor 7. Makanya ketika di Persija saya requestnya nomor 7, ketika di Persib saya minta requestnya nomor 7. Iya. Ya mungkin karena di Persib melekat nomor 7 kemana-mana, walaupun saya nggak minta dikasih nomor 7 gitu. Dan nomor 7 ini di Persib pasti menorehkan sejarah. Kenapa? Flashback mana kalau seberapa puluh tahun ke tukang Pak Adeng. Oh, Adeng Godaya kapten dia. Kapten juara nomor 7. Ya. Terus 2014 yang mungkin salapan opat kan nomor 7 na Sanes Ate. Saha coba. Tapi kan juara. Roy Darwis. Ya. Tapi baheula pas pertama 2007-2008 pas reka Persib eta diberena ku Ebol padahal mah nomor 7 teh geus di booking ku dulu wingback kiri teh. Siswanto. Bukan, anu ti Emil Ham. Haris Salisbury. Haris Salisbury. Haris Salisbury. Bukan di booking. Ternyata yang pakai nomor 7. Cek kata teh buru maneh ka Bandung cenah. Padahal candil gitu. Iya. Candil. Kurang nomor 7 diamankeun. Cek Ebol. Wah, diamankeun heula kalau di booking. Haris Salisbury geus ka booking cenah gitu. Iya, Oh gitu iya, Kak. iya. Nya atuh kan di booking ke padahal mun teu pada Haris Salisbury kan geus ti heula sebenarnya dealna gitu. Udah pesan gitu. Tapi kok Eka sama Eka diamankan. Kan sebelumnya saya sama Eka udah dari timnas usia 23 bareng-bareng di Argentina tuh. Oh iya trio 78 Trio 78. Eka Ronggo. Eka Ronggo. Iya benar. Eta mah di kamar haben we masak mie. Reuni Argentina benar. Aman masak mie. Masak mie gitu. Saya pertanyaan orang tadi sedikit balik ke 2014 ya. Partai final akhirnya terjadi. Pertandingan 2 sama dan harus berlanjut ke adu penalti. Berarti hari itu Kang Atep Iya pertanyaan kunaon. Nah, Vice Kapten dan Kapten Bang Firman jeung Atep Tidak mau menendang. Kalian ini kapten panutan. Kapten dan vice kaptennya itu antara laki ya dua tinggal embung atau sieun atau kumaha kan? Jadi jeung Mas Har Bung Najwa. Bang Firman udah menjawab ya. Kalau Bang Firman udah menjawab, eta loba alasan lah Bang Firman. Ini nama ngeles we. Kumaha Atep. Kalau Atep kenapa waktu itu tidak nendang? Jadi memang waktu itu juga kita sudah mempersiapkan ya dari latihan-latihan tuh. Kalau seandainya ini adu penalti, pemain-pemainnya sudah dipersiapkan dan memang saya juga salah satunya pemain yang ikut latihan menendang adu penalti itu gitu. Ya lumayan bagus sih masuk kriteria gitu waktu itu. Tapi ketika waktu final itu memang dari nomor 1 sampai nomor 5 tuh sudah ditentukan dari mulai latihan tuh. Jadi kalaupun sampai berlanjut ke adu penalti, si pemain itu masih ada di dalam tim, yaitu yang siap gitu. Oh, emang itu yang ditentukan. Saya tuh kalau nggak salah kebagian nomor 7 kalau nggak salah. Oh 7, namanya siapa Bang Firman? Kalau nggak salah Bang Firman. Tapi kita di pinggir, Tep, mudah-mudahan selesai ya. Demi Allah saya di pinggir. Akhirnya mudah-mudahan selesai ya sampai 5. Jangan sampai kita nendang. Ya Bang. Sambil berdoa, mudah-mudahan benar ini masuk sampai selesai kan gitu. Dan terakhir Bang kita Jupe juga yang kena. Syukur-syukur kalau masuk, kalau nggak masuk udah habis lah gitu. Akhirnya ya Bang Jupe terakhir kan. Gol sampai 5 selesai. Sebetulnya Juprianto juga kan bukan penendang kan, Vlado kan nomor 1. Vlado pertama. Si Vla kan kartu berem. Oh iya, terakhir. Jadi naik. Jadi Jupe terakhir. Jupe kan. Jupe jadi ikut list ke-6 berarti kan. Jadi ke-5 kalau kamari gitu. Oh ternyata ke-6 Bang Firman, 7-nya Atep. Berarti Haryono paling ujung aja. Mungkin doanya sama gitu. Haryono mah terakhir bagian koplo lah. Tapi kalau latihan Haryono tuh bagus.
Nendangnya bagus, iya, masuk iya. terus. Ya orang dia mau nendang kayak nggak nendang kan gitu. Bagus terus ketipu gitu. Ya tapi Iya, nggak iya, tahu iya. kalau pas dia nendang pas final itu nggak tahu sih. Gitu. Tapi detailnya kan final juga ya gitu kan. Alhamdulillahnya itu adalah juara dan Atep nggak harus tendang kamu. Nggak harus pada tendang. saat itu. Tidak terbebani oleh beban Nacho. Makanya euforianya luar biasa kan lari-lari ke lapangan kayak itu tuh saking senengnya. Iya, iya. Di satu sisi saya mendapat gelar juara, satu sisi saya nggak nendang. Gitu. Aing lamun masih inget eta si Ganu masih kamari gitu. Padahal Iya, bener ya. geus lapisan aja. 2014 ya? Eta geus jauh bisa berapa tahun Ki? Enak 2022, 2014. 8 tahun yang lalu. Sampai 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Teka rasanya. Teka rasanya. Kayak baru kemarin kejadiannya gitu. Bener-bener. Terus biasa. Tolong dong bikinin kelas 2014 biar kita kumpul lagi. bisa, Gimana kalau kita fun football sekalian sama kelas 2014? Justru teman-teman kan saya sering ketemu dengan Bang Firman. Ya. Kemarin juga saya baru ketemu dengan Konate. Atep, kapan ada kumpul katanya? Saya pengen kumpul. Kumpul Begitupun rans. yang lain gitu. Tapi ya bentuknya dengan fun football kayak Ya, serah Saya ini. berharap sih ada sponsor gitu. Kalau Atep bagian Abi Bantuin lah. bagian Abi milih sponsor Soalnya baru dak 95 lagi ngomong. Oke. Iniin aja Cina Fun Football Class of 95 juara baru dak Robi Darwis lawan tim juara 2014. Eta Wah, eta mah geus pasti sponsor teh mah ngabring eta mah kalem. Ada eta. Ku kami lah eta mah. Maka si Mamaung silakan pitching untuk IO-nya. Kalem. Viva Mobile kita kasih penawaran pertama. Sip lah. List sponsor kalem lah. Ka urang mah bisa genep persen ge aman lah ka urang. Kemudian Atep menjadi pituin berikutnya setelah Adeng Hudaya, Padeng. setelah Kang Robi Robi Darwis. Darwis. Atep menjadi orang Jawa Barat juga yang mengangkat piala. Eta benar. Sempat ada bisik-bisik dari Bang Firman bahwa angkat tep. Itu gimana? Itu Kang? rasanya gimana, Kang? Ceritanya saat itu katanya Bang Firman akhirnya memberikan ya Atep kamu orang Jawa Barat ya kamu yang jangan saya yang ngangkat piala. Ya memang luar biasa ya. Memang Bang Firman waktu itu bahkan kapten pun dia berikan ke saya. Ban kaptennya. Ban kaptennya. Pas ngangkat pun Atep kamu yang angkat yang pertama katanya. Karena kamu berhak, kamu sebagai pemain pemain lokal, pemain Jawa Barat, kamu yang berhak untuk mengangkat trofi ini. Kata. Itu Bang Firman yang ngomong langsung sama. Cuman saya bilang, udah Bang, abang aja. Abang juga yang lebih pantas juga karena abang di sini selama musim ini luar biasa kontribusinya dan luar biasa menjadi leader di dalam tim. Tetapi dia tetap udah Atep aja. Memang Atep yang layak untuk mengangkat ini katanya. Dari situ ya. makanya udah Bang ayo kita bareng-bareng ke atas. Walaupun saya yang lebih ngangkat duluan gitu. Memang dari situ perbincangannya seperti itu. Eta pas beberapa saat sebelum penyerahan piala berarti ya. Betul sebelum pengangkatan trofi itu. Betul. Eta lamun dijadikan FTV-nya adegan eta bisa sabarasin je. Kang Atep nanya. Cek Firman teh. Kang Atep atuh. Tidak Firman. Tiba-tiba iklan heula. Asup deui. Ya kan? Tapi itu akan menjadi catatan sejarah sampai kapanpun ya. Bahwa Bener. foto Atep mengangkat piala itu Eta ya di mana? ya akan sama dengan kayak waktu Robi Darwis angkat piala gitu. Bener. Itu sampai kapanpun itu sampai Atep kolot eta bakal jadi Ya. sejarah eta. Sok, eta nepi ka anak incu urang lamun googling Persib juara 2014 foto Eta. nu keluar pasti foto eta anu ngangkat piala eta. Benar ya. Luar biasa. Ih hiji deui urang penasaran ya. Ini adalah pertanyaan yang kita tanyakan pada saat itu sama Bang Firman, sama Pak Jajang, sama Bos Opik juga ya kan pada saat itu. Di 2014 Kang Atep. Apa modal ataupun apa yang betul-betul bisa membawa Persib jadi juara saat itu? Menurut versi Kang Atep. Versi Kang Atep. Kalau Pak Jajang, soalnya modalnya adalah ini. Ya. Bang Firman ini. Nah, kalau versi Atep apa nih? Iya memang waktu itu kebersamaan yang kita bentuk ya. Dari mulai pembentukan tim dengan hadirnya Pak Jajang di tim itu, dengan hadirnya Bang Firman, dari mulai kita berangkat latihan tuh kita harus sama-sama. Bis disiapkan. Ya. Tidak boleh ada pemain yang pakai mobil, pakai motor langsung ke tempat latihan. Harus bareng dan Harus bareng-bareng. bagian Dan playlist Bang ini ya, Haryono ya. enggak juga. Kalau ada yang terlambat, kita ada hukumannya. Denda gitu. Nah, ya. hal-hal itu yang kita bangun sebenarnya ya. Ya. Di tempat makan kita harus sama-sama. Bahkan sebelum pertandingan kita harus doa bersama, sholat berjamaah bersama. Ya mungkin kebersamaan itu yang kita bentuk di luar lapangan. Ketika di lapangan itu selalu terbawa gitu. Dan keluarga-keluarga kita ketika kita main, mereka nobar nih di salah satu
waktu itu kalau nggak asisten manajer di manajer ibu-ibunya juga yang mengkoordinir, bahkan ada arisannya. Pokoknya dibentuk bagaimana tim ini seperti sebuah keluarga besar gitu. Oke. Itu kuat sekali kayak terbangun, bahkan ya itu tadi ya kalau kita ngebohong di lapangan akan nyampe ke istri-istri kita gitu. Saking gitu tahu segalanya gitu. Itu yang dibentuk, dan memang Pak Jajang luar biasa gitu ngebangun tim ini. Bahkan waktu itu kan kita latihannya banyak di Ciujung di situ daripada Iya benar. Gak banyak di lapangan-lapangan bagus. Mungkin kalau pelatih-pelatih asing pengennya lapangannya yang bagus. Iya. Ataupun yang standar yang tidak bikin orang cedera lah gitu. Tapi kita banyak latihannya di lapangan itu. Sama Sidolik juga. Lapangan Ciujung, lapangan Sidolik juga itu lapangan buat orang latihan cross mungkin ya. Bener, lapangan Sidolik gitu. Kalau sekarang kan bagus. Sekarang udah bagus ya. Kalau dulu Nih, yang bagian 2014. nambahnya Pak Dana kalau nggak salah di Paculan tuh. Di Paculan ditambal, ditambal gitu. Ya begitu. Gak rata, tapi ya itu tadi karena memang tim ini terbentuk secara kekeluargaannya bagus. Karena kalau secara materi pemain ya sudah syarat pengalaman lah. Bahkan itu tadi mengganti pun gak harus menginstruksikan strategi seperti ini. Udah terserah. Tapi ya itu tadi karena udah berjalan dengan sendirinya karena chemistry-nya udah terbangun sangat luar biasa. Berarti pendekatan Pak Jajang itu tidak terlalu taktikal ya saat itu ya? Sebenarnya tidak terlalu taktikal juga sih gitu. Lebih ke sisi itunya yang sisi humanisnya karena saya dari 2007-2008 tidak merasakan hal yang seperti ini dengan pelatih-pelatih yang lain gitu. Akhirnya di 2014 itu kerasa bedanya kalau itu ya? Ya, dan ya Pak Jajang juga memang dia karakter pelatih yang menginginkan dengan bola-bola pendek kan. Dengan bola-bola pendek, makanya ngambil pemain yang bisa bermain dengan bola-bola pendek. Ya. Tapi menurut saya sih sisi ini yang paling penting gitu, kebersamaan yang dibangun. Non teknisnya ya. Non teknisnya yang dibangun saat kalau itu. dari taktik ada sedikit catatan di 2014 adalah bahwa duetnya Kanan Supari Ridwan adalah duet maut fullback dan flank kanan. Nah, di sebelah kiri ini ada Atep dan Toncip katanya. Ya benar ya, Atep Toncip ya. Nah itu bagaimana Atep melihat di kanan kan Supari Ridwan digadang-gadang sebagai duet maut. Tapi yang banyak mencetak gol juga di sebelah kiri nih. Kiri juga produktif. Produktif juga nih. Tidak kalah. Tidak kalah walaupun tidak se-eksplosif yang kanan. Cuman yang kiri juga punya warna yang berbeda nih. Iya. Bagaimana Atep melihatnya saat itu kanan dan kirinya Persib ya? Ya memang waktu itu lapangan juga agak berat sebelah ya. Jadi memang Bang Firman tuh ketika dia dapat bola pasti yang prioritas itu ke kanan. Segitiga ETW-nya. Bener. Segitiga ETW pasti ke kanan gitu. Bener. Ya sempat sih kita juga agak kesal juga sih. Kenapa sih ke kanan terus? Tapi karena saya dengan Toncip kan jarang overlap seperti itu kan gitu. Kalau Toncip dia lebih cari aman. Kalau saya dengan Toncip bagi-bagi tugas. Toncip ke setengah dari belakang ke setengah. Kalau saya dari setengah ke depan. Itu tuh tugas yang sering kita bangun gitu. Ya itu karena saya tidak kalau saya terus berharap minta bola tapi nggak dikasih ya akan percuma juga kan gitu. Makanya saya harus berpikir ini kita dominan ke kanan. Nah peran saya agar tetap terlihat harus seperti apa. Makanya sering nih kalau nggak Supardi, Ridwan sering overlap sampai ke kotak penalti kan. Nah saya hanya memikirkan bagaimana caranya saya bisa menjadi pencetak gol nih. Jadi salah satunya saya harus masuk ke kotak penalti. Itu aja yang selalu saya pikirkan. Gak apa-apa mereka yang ngacak-ngacak, saya yang cetak. Jadi iya taktik nyiptakan serangan aja. Panjang yang anu balancing ya. Karena bae nu capek nama nu sebelah kanan, orang bagian tinggal nyeplos kena unggul. Kan tetap nu aya dina papan skor mah nu cetak gol kan. Boleh. Itu kan yang membuat si Ferdinand sempat ngamuk di final kan. Bola di kanan terus ya tekai. Dan memang seperti itu. Bang Firman ketika dia dapat bola prioritas yang dilihat kanan. Benar, makanya 2014 rada miring kan. Gitu. Tapi ya kita harus berpikir dong
Ya kalau kita minta tapi nggak dikasih terus ngadumel amek-amekan, kalah jadi masalah jang tim kan. Tapi kumacarana orang bisa jadi berperan penting juga. Nya kudu improvisasi lah. Kumacarana ketika manehna aya itu kan pasti diumpan moal mungkin di syuting. Ya kan namun diumpan pasti kan ke striker. Striker kan hiji kan gitu. Konate kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia nunggu kan. Makanya harus menemani striker mau lamun hayang cetak gol kan. Improvisasi lah. Masuk ke kotak gitu. Kalau nggak tiang dekat ya tiang jauh saya nunggu gitu. Nah, itu beberapa karena bolanya pasti diumpan. Beberapa jadi warna yang berbeda juga ya. Karena pasti diumpan gitu kan, baik mainan ngacak-ngacak, nyampe ke batu baru ngacak gol. Bagian atep nu ceplos geuna. Begitupun Tantan ketika dia ngacak-ngacak pemain sayap kanannya, kan baik orang tinggal nu manfaatkeun cetak gol. Bagus itu, bagus. Tapi orang boga cerita kalau dari teman-teman wartawan ya untuk soal Kang Atep. Kita pasti wawancara H-1 pertandingan pasti wawancara Atep. Eta tradisina. Tradisi. Eta kunaon? Eta nepi ka jadi juara. Eta kunaon? Teuing lamun wawancara Atep menang we. Itu dari pekan-pekan awal sampai ke juara. Sampai juara Piala Presiden aja tahun berikutnya. Itu jinxna teh. Kudu gitu. Kudu ngawawancara Atep. Orang kan salah satu yang sering berangkat tandangnya ke wartawan-wartawan di Bandung teh. Ki omatnya wawancara Atep pesanan eta mah pasti. Pesanan ya. Itu pasti dan emang alhamdulillah hasilnya. Pas final Atep tuh. Pas final sebenarnya yang jumpa presnya waktu itu Dede Natsir malah. Dede Natsir. Tapi barudak maksakeun teh ka hotel tim wawancara Atep. Meh tanya. Meh eta klinik Bahaya jeng eta. Aya klinik kudu wawancara Atep. Tapi works gitu juara jadi dua hasilnya juara aja. 2014 juara Liga, 2015 tahun berselang juara Piala Presiden. Edisi yang pertama. Tapi ngomong-ngomong preskon ya pernah aya momen unik Atep ketika AFC Cup. Ya. Kan mun preskon biasanya betul make polo, make jersey aja lengkap. Ingat AFC Cup pernah kan make jersey? Iya pernah. Wih, edan ceng teh kan nararanya eta kok pemain Persib nah make jersey ceng teh Lord soalnya eta bebas ceng. Aing kapten ada di aing we. Berarti jersey. Kita juga ingin nanya tentang sebutan Lord kepada Kang Atep nih ya. Itu awalnya kayak gimana Kang? Terus pernah ngerasa risih nggak? Dengan di medsos baheula di Twitter orang Lord Atep nya komo ayeuna aya Lord Rangga tah. Ketambahan aya nu kamari karek ngagulkeun Lord Hen. Ya jadi Lordnya cenah deh. Iya. Eta kumaha tah Kang Atep cerita awalnya dan sempat risih enggak dengan sebutan itu? Ya mungkin sama dengan Hen sekarang kan. Lord itu awalnya mungkin satir lah gitu. Mungkin satir waktu itu ya performa saya juga kan naik turun terus kadang-kadang memang lagi di bawah kan artinya banyak ekspektasi dari supporter itu kan tinggi tetapi sayangnya memang secara permainan tidak sesuai gitu makanya keluarlah Lord seperti itu walaupun dari awal apa sih karena memang saya nggak main Twitter kayaknya dulu cepat dikasih tahu sama Jupe Tep ya nung sih Lord katanya cepu cuma ya udahlah biarin namanya juga bobotohan iya biasa gitu tapi akhirnya kan berbuah hasil ya dari awalnya memang satir sampai kan kalau Atep cetak gol push up kan. Tantangannya kan seperti itu. Kalau Atep cetak gol push up gitu. Pas kade-kade cetak golnya sering push upnya sering. Ngagolkan terus. Halus begitu pun kan. Jadi sehat tuh begitu sehat sekarang kan. Lord Paduka apalah kan gitu. Tapi akhirnya ketika dia bisa menampilkan permainan terbaik yang tadinya satir kan jadi pujian. Betul. Eta orang ingat sejarahna. Iya di nonbar Persija Persib setelah Mang Ai meninggal eta anu 0-0. Nu 0-0 anu di mana di GBK kan almarhum Mang Ai meninggal terus kita berangkat ke Jakarta kan. Nonbar lah di hareup soka musik teh non tiga negeri dinya aya Pak Icih baheula nonton di dinya awalna. Nah terus Atep kan mainnya pelenya anjing ieu king pisan nih siga Bettner awalnya gitu. King apa Lordnya. Ada gitu awalnya baru udah nge-tweet. Oh iya mah Lord anjir siga Bettner aja. Lord Bettner mulai nge-tweet awalnya. Nge-tweet lah. Nyampe kan Bang Jupe main Twitter kan. Tapi semenjak itu permainannya jadi alus pisan. Nah itu. Kita baru udah ngomong itu semenjak Atep di Lord jadi alus kieu aja. Semenjak disematkan Lord di depannya kan gol-gol penting tercipta. Tapi tuh beneran naik kan penampilan tuh gara-gara itu
grafiknya beneran jauh gitu. Iya benar. Eta push up jadi unggal jadi Unggal pertandingan pertandingan ritual, aya, teman. eta. jadi ritual kalau Atep Ngagolin, cetak gol itu push up. push up dan itu para rush up kan baru udah. Bener. Jadi hiburan lain Kang. Jadi orang nonton TV tapi di Twitter jadi Eta emang bener bos apa bohong? bener parus apa eta baru Tangerang Kang eta Tangerang baru nasi Jupe sabarna. Tapi Juprianto juga pernah bilang testimoni ya buat Atep waktu itu Atep katanya salah satu yang mentalnya kuat, contohnya lihat deh akun Instagramnya tuh komennya nggak pernah digembok kata Jofrianto. Kan kalau gua diserang gua gembok aja cek saya kan. Cek si Jupe Bang Jupe. Nah kalau Atep tuh nggak pernah itu. Kang emang gak pernah terganggu ya sama komentar-komentar kayak gitu? Kang orang we dihujat-hujat ke liar Kang sih Kang. Nah, itu pakai admin jawabannya eta. Enggak, saya sendiri nggak pakai admin. Tapi ya saya juga sadar diri ya ketika main jelek ya nggak usah ngelihat komennya aja gitu. Tapi kadang-kadang ngelihat komen ya udahlah gitu. Memang dari awal buat sampai sekarang saya nggak ngilangin ataupun nggak nutup komennya ya. Tapi ya kadang ada yang dibaca, kadang juga enggak, tapi kebanyakannya enggak dibaca sih gitu. Jadi kalau post aja gitu. Posting-postingnya paduli ting komen naon lah kewe lah. Paduli ting. Tapi itu kan hese jar, mana dihujat unggal poema. Teu samudah eta gitu lamun mental mana teu kuat-kuat teuing mah. Ya pokoknya setiap tahun pasti dihujat lah gitu. Tapi setiap tahun juga Atep mencetak gol di liga. Benar, semenjak datang catatan ya, catatan di Liga Indonesia dari Atep gabung ke Persib berarti 2008 ya. Sampai terakhir 17-18 ya Gomez ya. 18. Itu di setiap musimnya selalu mencetak gol. Eta ge antik deh gol pas lawan Arema. Eta anu si Benny sampai kereng ya kan cedera sih. Anjing goblok cek nu cedera di 2018 eta. Ya kan Nyamperkeun bolana. Anu karek asup. Najong langsung asup gol. Nyamperkeun na bolana. Eta bolana ke kandang bola kan tung terus kaluhur. Iya. Itu bagaimana Kang Atep? Itu rekor yang sangat sebetulnya sulit dibuat ya. Tidak semua orang bisa membuat setiap musim cetak gol Kang. Dan Atep tidak pernah absen mencetak gol selama 10 musim. Ya sebenarnya saya juga tidak tahu secara khusus lah ya. Tapi ya ketika kita main tentu sebagai pemain ingin berperan lah seperti itu kan. Di 2008 saya sebenarnya kan sebelumnya saya main di kanan nih. Tiba-tiba saya diposisikan main di kiri gitu karena di kanan waktu itu persaingannya juga cukup kuat, ada Siswanto, ada macam-macam lah. Terus di kiri waktu itu ada Hari Salisbury gitu. Kekuatan saya ada di kanan gitu. Tapi saya punya kekuatan itu tadi tendangan jarak jauh gitu. Oke. Jadi ketika ada momen ya saya syuting gitu. Walaupun memang dari awal tidak berpikir setiap pertandingan saya harus cetak gol. Tapi bagaimana saya selalu berpikir setiap pertandingan saya harus punya peran dan memberikan kontribusi. Itu aja sih kalau memang kejadiannya saya selalu mencetak gol ya mungkin salah satunya itu keberuntungan juga gitu. Wah banyak beruntung unggal tahun. Bisa seperti itu. Skill. Bisa seperti itu. Beberapa golnya kan yang tadi Kang Atep bilang ya. Penentu kemenangan terus juga banyak yang dari jarak jauh. Ya, dan memang itu dilatih ya. Dilatih saya tadi sempat cerita bahkan zamannya Gomez kemarin sebelum latihan di saat orang lain main 4-2 saya sendiri. Kipernya pun kalau nggak salah almarhum Pak Ajun. 20 bola saya dengan latihan placing dengan arah yang sama ke titik itu aja sampai saya feelingnya dapat gitu. Begitupun di latihan saya sering lakukan sendiri syuting. Bener juga Subasa ya mah. Latihan geus beres, lanjut deh latihannya. Di lalajonan ku Diego Hongo teh selatihna. Dan momen yang paling antik adalah Atep mengapteni Michael Essien. Anjing, eta momen paling edan. Juara Liga Champions, juara Liga Inggris, main di Piala Dunia. Di kaptenana ku beliau. Main jeung Ronaldo, Cristiano. Pas ka dieu anjing anu leuwih jago ti Cristiano cenah cek si Essien teh. Anjing ieu kapten aing di Cianjur. Aing lamun jadi Atep kok aing tenden di imah di Cianjur ya. Jadi mun geus aki-aki teh kan incu-incu tingali anjing Essien kok aing di kapten. Atep aya komen teh soal Michael Essien. Ya dia luar biasa attitude-nya ya. Dia kan pemain dunia, pernah juara di Eropa kan. Pemain dunia lah. Ya. Ya tapi dia mampu menempatkan posisi dia gitu.
dia tidak membawa bahwa saya pemain dunia nih, semuanya di bawah saya. Enggak, justru dia respect terhadap Hen pun. Dia waktu itu kan Hen pemain muda gitu. Apalagi saya sebagai kaptennya gitu. Walaupun jarang ngobrol karena memang terkendala bahasa ya gitu. Tapi dia orangnya lucu. Lucu bener. Di lapangan sering bercanda gitu. Karena kelemahan dia kalau latihan di sintetis dia nggak mau. Karena mungkin kakinya udah apa tuh? Ya udah inilah lututnya gitu. Tapi kalau latihan di sintetis dia nggak mau. Tapi dia ya itu sering bercanda, lucu. Enak lah orangnya dan sering memotivasi gitu. Dan itu menjadi catatan sejarah selanjutnya tuh Kang. Ate pernah mengapteni Michael Essien. Eta sejarahnya eta. Selalu ada dalam catatan-catatan sejarah. Oke, iya terakhir ya. Tidak tadi haben terakhir. Da seru ngobrolnya benar. Mun sama durasi tambah deh. 4 ya sate. Masih banyak yang akan kita bahas. Ini kan jelang nanti 2 Oktober. Iya kan? Persib ini akan derby menghadapi Persija Jakarta. Iya. Sebagai pemain yang pernah bermain di Persib 2 klub itu ya. Dan juga Persija. Abi mah pernah nonton Atep di Stadion Lebak Bulus. Lain, kabeneran orang boga jiwa di Jakarta. Oh iya. Nonton Pituin Bandung. Pernah Lalajo Atep main di Lebak Bulus. Betul ya. Terus orang pernah Lalajo ya di Stadion Siliwangi Atep di timnas terus selebrasi gitu. Nah, jadi pas ngagolkan ka Persib kan. Eta urang aya di stadion eta Lalajo eta. Eta goblok-goblok nanya deh itu. Jadi pertanyaan itu. Ente. Tenang sih. Mangga boleh dijawab. Ya. Nah, pernah menjadi pemain di kedua tim gitu ya, Persib dan Persija dan nanti jelang derby. Rasanya gimana Kang dan juga komentarnya untuk pertandingan nanti Kang berikutnya. Prediksinya. Sedikit prediksi lah untuk nanti seperti apa. Sama kira-kira kalau lawan Persija tuh memang seperti apa ininya Kang, aura yang terjadi dalam pemain gitu yang dirasakan. Sebenarnya kalau dari Persija justru lebih kalau dulu ya justru lebih enjoy sih ya karena tekanannya nggak sehebat Bobotoh. Oh iya oke. Waktu dulu saya ya nggak tahu kalau sekarang ya mungkin udah sama ya gitu. Mungkin karena tekanan itu tidak terlalu besar, jadi main mau siapapun yang dilawan baik Persib maupun tim-tim lain. Ya sama aja sih sebenarnya. Hanya memang ini kan dibumbui dengan rivalitas supporter gitu. Iya. Tapi ketika saya di sana sebenarnya tidak tekanan tidak sehebat ketika saya main di Persib gitu. Ada rasa ingin membuktikan gak sih Kang? Ya pasti ada lah. Itu dilirik Persib ya. Ya sama halnya ketika saya di timnas main dengan Persib. Itu kan dicemoohnya luar biasa. Satu stadion neriakin saya. Ya macam-macam lah gitu dengan kata-kata kasar gitu. Tetapi ya karena mungkin mental saya kuat gitu waktu itu. Bayangin saya waktu itu pemain muda bermain untuk tim nasional bukan untuk Persija kan gitu. Tetapi supporter ataupun bobotoh meneriakin saya dengan kata ya satu hujatan gitu. Ya kalau saya mentalnya nggak bagus, down dong gitu. Itu karena Atep nggak mau pindah ke Persib saat itu. Bukan nggak mau pindah ke Persib sebenarnya, karena timingnya can tepat. Kan waktu itu memang saya dikejar dari zamannya Pak Chandra Solehan. Waktu itu saya main di Vietnam di timnas sempat ngajakin Tep udah gabung Persib katanya. Cuman saya bilang aduh Pak kayaknya belum siap gitu. Karena apa di Persib ini bukan semata-mata kita harus bermain bagus, tapi secara mental juga kita harus siap. Saya bilang gitu. Sempat diundang ke sini ke hotel Merdeka yang di apa tuh yang ada patung Royal Merdeka sempat ketemu juga dengan Pak Yosi gitu. Sempat ngobrol, cuman saya tegaskan lagi belum Pak gitu. Mungkin coba saya setahun lagi gitu. Nah dari situ Arcan Yuri kan sempat tuh ngomong saya perlu Atep katanya. Nah di media itu sudah ada nih, sudah ada rame-rame. Ya harapannya sih dari media dari supporter Atep segera gabung. Tapi saya menyadari bahwa kalau saya gabung juga nanti akan percuma, gak berkembang kan gitu. Saya udahlah di sana. Uji cobalah waktu itu sama Persib kan. Ya lebih termotivasi sih ya gitu. Bagaimana caranya? Golnya halus deh. Ya itu tadi. Seperti itu memang. Ada golnya jarak jauh. Kadang-kadang seperti itu memang tiba-tiba dari jauh ada bola setengah voli. Saya hajar dan masuk kan kipernya tema. Secara spontan saya buka baju. Saya diangkat oleh teman-teman. Iya. Saya begini gitu.
Erwin ya contoh ya Erwin cokek gada. Itu tuh maksudnya cicing gimana? Iya maksudnya udah jangan berisik lagi. Oke. Satu gol satu asis. Kesempe 2014 aing juara. Visioner. Padahal saya main untuk tim nasional kan gitu. Untuk Persija, tapi karena saya bermain untuk Persija di klubnya saya Persija jadi Bobotoh nggak mau tahu kan. Namanya yang udah kesini ya udah dihajar aja. Tapi eta ikonik aing boga fotona sih. Iya. Eta ikonik pisan. Kang eta tadi lanjutan. Pertandingan next ya Persib tanggal 2 sedikit lah. Prediksi lah. Ya Persija juga sekarang timnya juga lagi bagus. Persib juga ditangani oleh Luis Milla secara mental juga lagi bagus juga. Ini akan menjadi pertandingan yang seru ya. Pertandingan yang seru dan pasti akan terbuka. Akan sama-sama menyerang lah karena memang sama-sama mencari kemenangan gitu. Tapi saya prediksi sih tetap Persib akan menang. Menang tah. Catat. Pasang. Sabra Kang kira-kira Kang. Sabra pasangan aku. Skor. Menang sabaranya. Yang penting menang. lah. 2-1. Atep pada ke stadion. Oke. Saya semenjak keluar dari Persib belum pernah ke stadion lagi. Wah. Oke. Ada apa nih? Kalem, abi aya tiket langgung dah. Sebenarnya istri saya sudah ngajakin. Ayo dong katanya ke stadion lagi kan pengen nonton katanya gitu. Nantilah bisa yang main. Tapi saya belum. Tapi kuduna lamun ijar lamun untuk tim-tim pemain anu geus ngajuarakeun lifetime achievement kuduna geus all access ka All stadion. access ya bener. Kelas 2014 eta jeung kelas anu 8495 nya. Bebas asup stadion eta mah. Udah geus free access. Akses banget. Jadi bener. scanna mun barcode kanu tiket di kanu banget. Oh iya Atep. Jeung kudu aya tribun khusus Lord Atep. Bener eta sa tribun teh pemain-pemain anu pernah ngajuarkeun Persib di era 80 di era 2000 bere akses khusus untuk bisa datang ke stadion nonton langsung geus teu kudu ditanya mana tiket mana gelang lah. Betul. Tinggal kieu siap nyawa aing saha. Mana telah laju semifinal ha. Nah, gitu Kang kuduna. Tapi sebelum kita tutup ya Kang Atep ya, pengen nanya next karir ke depan gitu ya, baik saat ini ataupun ke depan. Sekarang di Persika Karawang ya Kang? Ini gimana Kang? Ya saat ini saya ikuti Persika Karawang Liga 3 kemarin launching hari Sabtu malam Minggu. Setelah launching ada uji coba, pas main uji coba di tackle ti tukang. Kan kita salah pemain Persika tah. Mana telah laju 2014 Mana embung naik kali kedua. Eta kan launching ya kan launching kalem atuh kalem. launching anjing. Saya belum mempersiapkan diri ya. Kan kita tahu Liga 3 itu kan Liga Kungfu. Saya belum mendapatkan pelatih kungfu yang pas. Bener-bener. Beres ieu Atep bisa daftar latihan MMA lah nya. Kalau ada rekomen pelatih kungfu, tolong kasih tahu nanti saya akan ikut latihan. Oke, tapi terpikir nggak sih Kang suatu saat nanti Atep bisa ada di pinggir lapangan sebagai pelatih gitu? Ya pasti terpikir ya, karena passion kita di sepak bola, tentu kita juga tidak ingin jauh-jauh dari sepak bola. Tantan sudah turun di Akademi Persib, saya juga punya SSB di Cianjur yang sudah melahirkan pemain Persib juga, ada Kakang dan Robi juga. Kakang Rudianto dan Robi Darwis itu adalah produk dari SSB-nya Atep. Timnas U20. Timnas ayeuna. Ya wah mantep. Wah. Ya saya juga udah lisensi saya udah C. Oh udah C. Rencana ya mudah-mudahan dalam waktu dekat saya ngambil B. Jadi saya mencoba mempersiapkan dulu lah. Entongan saukur boga lisensi, engke tiba-tiba ngalatih kan harus pengalamannya kan memang harus banyak juga. Benar, pemain sukses belum tentu sebagai pelatih juga sukses, makanya harus mencari pengalaman yang lebih banyak sehingga nanti pas turun tuh benar-benar sudah kualitasnya sudah teruji. Tapi kalau Kang Atep nggak usah pengalaman sih, garis tangan bisa halus saya. main biasa-biasa kayak juara Kang, sejarah terus kan. Coba nih Kang pelatih aman itu mah garis tangan coy, garis tangan aja. Kalau tinggal mencoba tuah eta gitu, sudah pernah juara jadi pemain dan juara sebagai pelatih nanti. Masih yang main. Iya mudah-mudahan saya bisa meneruskan seperti Pak Jajang lah, kan Pak Jajang juga juara sebagai pemain, sebagai pelatih juga juara. Betul. Dia garis tangan juga bagus kan. Garis tangan saya udah bagus, ya tinggal itu. Ya kayak gitu lah, Kang Atep mungkin jadi asisten heula. Asistennya juara, kan juga Pak Jajang ya. Pak Jajang bahasa Abah Thohir, asisten kan. Nah, pas jadi pelatih juara oke. Bener ya.
sejarah dewa eta. Resep. Lanjut aja ngobrol terus. Lanjut deh. Oh, udah. Anggus ini ngobrol Maaf, tadi. waktu sudah berakhir. Aduh. Padahal akhir kayak terakhir. Apa nih? Di Persib. Saki kayak terakhir Ki. Aing salah terakhirnya. Oh iya. Setelah Kang Atep angkat piala, belum ada lagi juara Kang sampai tahun ini Kang. 8 tahun berarti ya. Eta udah kemarin seberapa puluh tahun ini ya Kang, orang menunggu. Ya itu tadi kita tidak tahu Persib akan mengangkat trofi berapa tahun lagi ke depannya. Mudah-mudahan sih secepatnya bisa mengangkat Amin. trofi ya, karena dari keseriusan manajemen merekrut pemain-pemain top, merekrut pelatih top sudah luar biasa kan. Tinggal bagaimana kita memberikan kesempatan kepada pelatih ini untuk membuat tim ini kuat kan. Harapannya saya sebagai mantan pemain Persib, sebagai bobotoh sekarang, ya Persib bisa mengangkat trofi ya mudah-mudahan musim ini. Kalau enggak jangan sampai nunggu 19 tahun lagi deh. Terlalu lama kan, itu saya juga terlalu lama kan. Tapi harapannya bisa mengangkat trofi liga lagi secepat mungkin lah. Amin. Itu dia ya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Kang Atep ya. Biasa ini adalah bagian dari sejarah tim Persib di musim 2014, pada saat itu juara dan juga pernah juara juga bersama Persib di Piala Presiden. Ya. Ada tambahan lagi nih Ki, beres? Aman? Aman. Aman. Baiklah kalau begitu ya. Ini sudah benar Kang Atep ya mah. Terakhir bisa nih mah. Hatur nuhun pisan sekali lagi buat Kang Atep atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk seru-seruan, juga bisa ketemu sama Bobotoh sama Maungers di sini di rangkaian acara FIFA Mobile Festival Community Exhibition Weekend Series 5 2022 Bandung. Yes, merayakan Bandung, merayakan sepak bola. Luar biasa. Kita dari Si Mamaung Podcast pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Hidup Persib.